Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai merge sort dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari merge sort itu sendiri dan algoritma sederhananya ya teman-teman. Oke, di sini terlihat di Google Gem-nya Aldi sudah ada gambaran sedikit gitu ya, bocoran sedikit mengenai merge sort ini. Langsung aja sebelum kita mulai ngebahas atau mengilustrasikan gitu bagaimana cara kerja dari merge sort, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu merge sort. Oke teman-teman, di sini Aldi menggunakan papan tulis ya, jadi ya feelnya anggaplah seperti di kelas gitu ya. Jadi merge sort. Nah, ini dari katanya aja udah ketebak sih. Merge itu menggabungkan, sorter yang menggabungkan. Ya, itu kalau pengertian sederhananya ya teman-teman. Masih nggak percaya? Kita cek di Google Translate. Iya, benar kan teman-teman. Jadi merge itu menggabungkan. Jadi sort itu kan kayak mengurutkan ya. Mengurutkan dengan cara menggabungkan. Apa sih itu? Oke, jadi itu pengertian secara apa ya, harfiahnya gitu ya, dari perkata dari bahasa Inggrisnya gitu ya teman-teman. Cuman kalau dari pengertian sesungguhnya, the actual meaning of merge sort is pengurutan. Jadi pengurutan dengan metode divide and conquer, yaitu dengan cara divide itu memecah, dan conquer itu menaklukkan atau ya bisa menyelesaikan, dalam artian dalam menghadapi masalah gitu atau problem. Jadi memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya, lalu digabungkan lagi, divide, conquer, dan combine, digabungkan. Nah, apa nih? Apa nih? Ayo. Nah, lebih jelasnya pertama-tama oke, divide divide itu memilih elemen jadi dua bagian. Lalu conquer itu setiap bagian, apa itu namanya? Setiap bagian elemen itu dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Jadi buat menyelesaikan itu kita lakukan prosedur merge sort yang nanti akan dijelaskan gitu. Setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Oke. Lalu kombinasi, combine, menggabungkan setiap data dari rangkaian tersebut. Nah, dari sini sudah dapat ya pengertian secara umum apa itu merge sort. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi merge sort dalam bentuk array. Gimana sih? Lanjut. Oke, selanjutnya Aldi bakalan menjelaskan mengenai merge sort dalam array gitu. Sebenarnya dalam merge sort ini ada dua tipe. Untuk yang dibahas sekarang, ada yang array, ada yang linked list. Nah, yang linked list itu nanti kita bahas yang array dulu. Jadi di sini anggaplah kita punya contoh ya.
apa ya? Em, Anggaplah kita punya contoh di sini. Oke, kita buat aja ya. Dalam bentuk array ini, pertama-tama kita cari midpointnya. Gimana sih cara cari midpointnya? Oke teman-teman, cara cari midpointnya itu simple ya, simple. Pertama-tama kita lakukan bagian antara yang ini kita kasih tanda low dan high gitu ya. Ini low, high. Kita kasih tanda dulu. Nah, habis itu gimana sih kira-kira gitu ya? Kita low dan high ditambah ya, low dan high bagi dua. Ini untuk cari poin tengah atau titik tengah lah. Kita implementasi ini 5 bentar. 0 dulu ya, 0 ditambah 5 dibagi 2 berapa teman-teman? 0 5 dibagi 2 itu kalau misalnya secara yang non integer itu kan hasilnya jadi berapa ya, 2,5 ya teman-teman. Nah, tapi karena di sini itu integer jadi ya kita anggap 2 gitu, maksudnya bilangan bulat gitu ya, kita anggap bulat 2 di indeks 2 gitu. Ambil midpointnya, apakah benar di indeks 2 titiknya, kita lihat ya, benar ya teman-teman nih, imbang 3 gitu. Udah jelas ini poin tengahnya. Nah, kita pecahkan di sini, kita pecahkan ya, teman-teman. Jadi 4 6 5, lalu ada 4, terus ada maaf 8 12 9. Nah, di sini teman-teman kita lakukan lagi pemecahan tadi gitu. Di sini ya apa namanya, kita lakukan yang di sini dulu ya teman-teman. Lakukan nih, cari midpointnya di mana gitu, 0 sampai 1 2 kan pasti kebelahnya di sini ya teman-teman, di sini. Habis itu dibelah lagi, sedangkan ini tetap 5 sendiri gitu. Ini dibelah lagi 4 6, lalu dibelah lagi jadi 4, jadi terus di sini tetap 5. Lalu di bagian sininya titik poin tengahnya tetap di sini ya, dari ininya kita belah 8 12, divide. Cara divide nya gini, lalu 9 ambil sisanya, lalu di divide lagi jadi 8 12, lalu tetap 9. Nah, ini kita melakukan divide-nya dulu ya teman-teman. Di sini kita lakukan divide. Lalu bagaimana langkah selanjutnya gitu teman-teman ya? Mungkin kalian pada mikir gitu, kalau udah kayak gini diapain gitu. Oke teman-teman, udah sampai di sini. Jadi udah kayak gini ya. Langsung kita kembalikan lagi, kita ulang lagi prosesnya. Kita kembalikan, kita ulang lagi. Jadi begini teman-teman, dimulai dari sini ya bawah. Apakah syaratnya gini teman, low kurang dari high, maka dia akan jadi yang pertama gitu, akan berada di low yang pertama.
Nah, apakah 4 ini kurang? Yang low ini kurang dari yang ini? Iya kan, artinya ya tetap dia di sini gitu. Posisinya di depan yang 4 itu. Dan ini pindah. Lalu yang 5 ini ya karena sendiri ya udah maju aja gitu. Nah, lalu di sini ini lihat nih, ada pointer nih, kita tandai dengan pointer dengan warna yang berbeda. Coba kita biru lah, kelihatan gitu. Jadi di sini oke, pointer ada di sini. Kita bandingkan apakah 4 ini kurang dari 5 atau enggak? Gimana? Kurang kan ya? Jadi 4 ini ditulis sebentar, dihapus dulu ya. Dihapus dulu. Dihapus. Lalu kita tulis. Bedakan warnanya biar nggak sama gitu. Jadi ini tepat ya, karena ini low-nya lebih kecil daripada yang ini gitu ya, daripada yang di sini gitu. Lalu karena sudah kosong gitu ya, kosong, jadi pointernya geser lagi ke sini, geser. Apakah 6 kurang dari 5? Jawabannya kan tidak gitu. Jadi yang pindah justru ini. Jadi ini pindah ke sini 5 dan ini pindah ke sini 6. Nah, gitu teman-teman. Konsepnya sih gitu. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian sampingnya gitu. Kita hapus dulu. Ini tetap masih sama ya teman-teman. Ini langsung aja pointer di sini pertama ini. Apakah ini lebih kecil daripada ini? Ya benar, 8. 8 gitu ya, buat ngasih tahu ini udah yang baru gitu. Kalau kita hapus di sini, dia dihapus, kita tulis, kita pindahkan nih pointernya kan udah itu ya, udah dimasukin itu, jadi pindah pointernya, penandanya ini itu hapus. Oke, hapus, dihapus, jadi 12 bandingin sama 9. Nah, kecilannya yang mana sih? Kecilannya 9 kan ya teman-teman, jadi ya dimasukin 9, terus 12. Nah, di sini kita lakukan lagi hal yang sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dari pointer sini nih teman-teman. Sini bandingin sama yang sini. Low sama low gitu. L1 L2. Maaf, nih L1 L2. Nah, gitu teman-teman. Bukan, kalau high kan di sini ya. High kan yang pojok apa ya, ujung gitu ya. Low 1 sama low 2 gitu di sini bandinginnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, apakah 4 itu kurang dari 8? Benar. Artinya dia dimasukin ya, kita seperti ini, artinya udah yang proses pengurutannya gitu. Lalu kita hapus ininya. Kita lanjut ke sini. Apakah 5 itu kurang dari 8? Jawabannya benar. Kalau benar artinya apa? Diganti, dimasukin yang angka 5-nya. Lalu kita hapus aja sekalian lah. Oke, kalau sudah ini kan udah pointernya dicoret lagi. Udah coret lah. Pindah ke sini. 6. Ya udah, anggap aja musnah gitu. Udah dipindah gitu ya teman-teman, kosong. 6 di sini, 6 kita bandingkan dengan 8. Nah, pindah karena ini lebih kecil. 6 musnah juga. Ya tinggal masukin aja urutan mereka gitu, 8 9 12 gitu. 8 9 12. Dah begitu teman-teman untuk yang bagian array. Konsep secara ilustrasi gitu ya, ilustrasi singkatnya seperti ini ya untuk algoritmanya. Selanjutnya kita bakalan coba mengilustrasikan yang bentuk linked listnya. Oke, sip, gitu aja. Oke teman-teman, di sini Aldi bakalan menjelaskan mengenai merge sort versi linked list. Nah, setelah tadi membahas mengenai merge sort versi array, sekarang Aldi akan mencoba menjelaskan versi linked listnya.
dan semoga kalian dapat memahami apa yang Aldi jelaskan ya lewat papan tulis virtual ini. So let's begin. Pertama-tama kita buat contoh dulu ya, contoh dari apa ya, array linked listnya gitu. Nah gini acak. Nah kalau di array itu kan tadi caranya beda gitu ya. Di sini itu karena linked list itu tidak ada penomoran arraynya, jadi ya akan lebih sulit. Cuman ya gini nih, jelasin. Pertama-tama kita coba cari gitu ya angka atau bagian tengah-tengahnya, midnya gitu. Mungkin kalau misalnya kalian apa ya namanya, istilahnya pakai logika manusia gitu ya, kalian bakalan nebak gitu, ini di tengahnya ya ini gitu, yang 32 sama 64 itu udah dibagi kan, udah tengah gitu kan, terus dibagi lagi gitu kayak cara sebelumnya ya, kayak gitu sih sebenarnya. Cuman di sini ada cara yang sedikit unik gitu. Nah mungkin di sini akan menyinggung juga mengenai pseudocode-nya. Sebenarnya sih akan dijelaskan lebih detail ya sama teman saya gitu ya, cuman sekilas aja gitu ya, mungkin di sini sekilas biar lebih jelas gitu, lebih terang gitu. Pertama-tama kita cari midpoint-nya gitu ya, midpoint titik tengahnya. Di sini kita lihat dari syaratnya gitu, ketika height tidak sama dengan 0. Nah pertama-tama sebelum ke sana kita tentuin dulu low dan high-nya, low sama high di sini. Nah oke teman-teman, di sini sudah dicek ya. Ini kan low-nya berisi gitu, tidak 0. Terus high-nya juga tidak 0. Terus di sini ada syarat apa lagi? Oh, syarat high aja ya. High tidak sama dengan 0. 0 itu kosong guys, tidak ada nilai. Terus juga high next tidak sama dengan 0. Nah di sini kan bisa dicek teman-teman, high itu kan aman itu, bahkan tetangganya juga aman gitu, ada nilainya gitu. Jadi ya teman-teman di sini itu karena tidak sama dengan 0, high ini kita lakukan proses gitu dari algoritmanya. Low sama dengan low next, artinya low ini pindah ke sini. Kita kasih lingkarannya biar tandain ini kalau baru. Nah lalu yang high-nya itu kan 2 kali ya, high next. Nah high next artinya next. Nah di sini kita tandai high. Nah kita lakukan lagi coba ke yang awal gitu, apakah masih ini memenuhi syarat? Oke, dari yang high itu kan masih memenuhi syarat gitu ya, high-nya sendiri masih ada nilainya, sedangkan yang high next-nya itu 0 gitu. Jadi ya tetap aja nggak bisa karena di sini pakai logika n, dimana logika n itu kan perkalian gitu ya, ibarat 1 kali 0 gitu ya. Ini kan memenuhi syarat jadi 1, terus ini tidak memenuhi syarat 0 dong. 1 kali 0 berapa? 0, jadi nggak bisa gitu teman-teman, tidak masuk di sini. Nah karena tidak masuk ya udah stop sampai di sini aja gitu, dah stop itu teman-teman. Nah ini sebenarnya soalnya ada kayak gini sih, tapi ya tidak nyambung ke siapa-siapa ya. Oke teman-teman, jadi udah kan ya kayak gini. Nah abis itu kita lihat nih di bawahnya return low. Nah yang jadi midpointnya itu adalah yang low baru gitu, alias yang ini teman-teman, ini jadi midpoint. Oke teman-teman, di sini Aldi akan menjelaskan mengenai langkah selanjutnya setelah mencari mid, yaitu kita melakukan proses merge sort-nya ya. Nah di sini teman-teman ada linked list yang belum dikasih apa ya belum di sort gitu, belum diurutkan gitu. Nah tadi kan sesuai yang udah dicari gitu, midnya kan ini titik midnya. Lalu selanjutnya apa sih? Selanjutnya kita akan lihat gitu ya, mencontek sedikit pseudocode-nya, karena pseudocode-nya ini ya berkaitan juga sama konsep dasar gitu ya teman-teman di linked list-nya. Dan
Untuk pseudocode itu nanti akan lebih fullnya dijelasin sama teman saya gitu ya. Cuma yang di sini akan sedikit ngintip-ngintip aja gitu ya. Ini bukan. Oke, yang ini teman-teman bagian utamanya. Kita langsung aja gitu ke bagian yang dibutuhkan gitu ya. Nah, bagian yang dibutuhkan tadi kan udah mencari yang midnya gitu. Midnya itu ya dari midpoint gitu. Udah dicari, udah dapat gitu. Dah beres gitu. Dari yang low. Ini bukan head, maaf. Dari yang low gitu. Dari yang low. Berarti kan kita nulisnya soalnya low gitu ya. Dari low. Nah, udah kayak gitu, ini udah dapet centang. Terus selanjutnya kita cari note A sama dengan head atau low-nya gitu. Ini note A, lalu note B-nya itu yang mid next. B sama dengan mid next. Jadi tetangganya mid. Tetangganya mid itu adalah yang mana tetangganya mid? Yang ini, teman-teman. Ini tetangganya mid. Jadi kita kasih B di sini. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita harus menghapus gitu ya. Apa namanya? Sambungan yang di sini gitu. Cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya itu gampang ya teman-teman. Mid next sama dengan null. Jadi yang ini dihapus mid next sama dengan nullnya. Ya jadi yang ada gitu. Hilang ceng-ceng gitu sambungannya. Nah, udah gini kan teman-teman. Sekarang apa? Sekarang kita lakukan proses divide, conquer, and combine. Ya, iya. Kita lakukan hal itu dengan pseudocode ini ya di merge sort yang bagian A-nya secara sendiri gitu, dan B-nya yang bagian B itu ini dilakukan secara merge sort gitu ya, dibelah gitu ya, melakukan merge sort dan akhirnya nanti digabung lagi gitu ya, kurang lebih caranya sama yang kayak array gitu, dibagi terus nanti digabung lagi dan akhirnya nanti urutannya akan menjadi 2 3 lalu 4 ke 6. Nah, oke sip, gitu aja. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan passcode dari algoritma merge sort sebelumnya. Di algoritma ini ada low dan high, di mana if sama dengan low kurang dari high, maka untuk mencari middle-nya sama dengan di sini ada low plus dibagi dengan 2, maka untuk selanjutnya kita akan mulai mengeksekusi data merge sort di mana low itu dari middle. Selanjutnya kita akan mengeprint data dari sama dengan low, middle, dan high. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan passcode pada linked list. Di sini kita mencari midpoint pada linked list terlebih dahulu. Terdapat while high tidak sama dengan null dan high ke next tidak sama dengan null. Low sama dengan ke next, high sama dengan high ke next, lalu return low. Selanjutnya bagian utama merge sort linked list terdapat if head sama dengan null or head ke next sama dengan null. Lalu return head terdapat node
asteris mid sama dengan midpoint, height, node, asteris A sama dengan height, node, asteris B sama dengan mid ke next. Lalu mid ke next sama dengan 0. A sama dengan merge sort A, B sama dengan merge sort ke B. Lalu maka akan mereturn merge sort dari hasil data A dan B. Terima kasih. Nah, time complexity itu merupakan suatu kondisi yang menyatakan berapa lama suatu algoritma berjalan ketika runtime berdasarkan input yang diberikan. Biasanya ini tuh dinotasikan dengan big O notation. Oke, di sini aku mau jelasin tentang bagaimana cara kerja dari time complexity. Yang pertama itu kita buat dulu 8 array atau 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2, 3. Oke, 8 ya. Lalu sekarang kita buat datanya. Di sini ada 3, 5, 7, 8, 1, 4, 2, 6. Nah, di sini tuh ada 8 data yang berarti yaitu N itu sama dengan 8. Ini tuh ada suatu rumus dari time complexity-nya, yaitu ini tuh dibagi 2. Yang ini ya, dari angka semua ini itu dibagi 2. Nah, yang tengah-tengahnya itu di sini. Berarti yang sebelah sini, area sebelah sini itu akan disebutnya data A, akan ada 3, 5, 7, 8. Nah, untuk area sini akan kita sebut sebagai area B, yaitu ada 1, 4, 2, dan 6. Ini untuk area B, dan ini untuk area A. Kita kotakin dulu ya. Nah, setelah ini tuh kita dari masing-masing A dan B kita bagi 2 lagi, berarti jadi 3, 5, 7, 8. Nah, ini 1, 4, 2, 6. Berarti ini 22. 7 dengan 8. Sorry, ini agak dempet ya guys. Nah, 1 dengan 4. Nah, 2 dengan 6. Nah, setelah data ini sudah jadi, kita bandingkan di antara dua angka. Yang pertama yaitu angka 3 dengan 5. 3 itu lebih kecil tidak dari 5. Jika iya, maka kita tulis 3, lalu 5. Lalu selanjutnya 7 dengan 8. 7 itu lebih kecil tidak dari 8. Jika iya, maka kita tulis 7, 8. Nah, angka ini sudah menjadi satu kesatuan. Yang tadinya sendiri-sendiri jadi berdua-berdua. Nah, lalu lanjut kita ke sebelah yang B. 1 itu lebih kecil tidak dari 4. Jika iya, maka kita tulis 1, lalu 4. Nah, setelah itu 2 itu lebih kecil nggak dari 6. Jika iya, maka kita tulis 2,
Sini 6. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan. Nah, setelah ini kita bandingkan lagi. 3 dan 5 lebih kecil tidak dari 7 dan 8. Jika iya, maka kita tulis 3, 5, 7, 8. Nah, mereka ini menjadi satu kesatuan kembali. Nah, selanjutnya 1 lebih kecil tidak dari 2. Jika iya, maka kita tulis. Lalu 4 lebih kecil tidak dari 2. Tidak, maka kita tulis 2. Lalu 4 lebih kecil tidak dari 6. Jika iya, maka kita tulis 4. Lalu 6. Ini menjadi satu kesatuan. Ini A, kembali lagi, ini B. Nah, setelah ini A dan B kita bandingkan lagi, mana yang lebih kecil. Yang pertama yaitu 3 lebih kecil tidak dari 1. Jika tidak, maka kita tulis 1. Lalu 3 lebih kecil tidak dari 2. Jika tidak, maka kita tulis 2. Lalu 3 lebih kecil tidak dari 4. Ya, jadi kita tulis 3. Lalu 3 lebih kecil tidak dari 6. Karena kita sudah tulis 3, maka kita lanjut ke 5. 5 lebih kecil tidak dari 1. Tidak. 5 lebih kecil tidak dari 2. Tidak. 5 lebih kecil tidak dari 4. Tidak. Karena 1, 2 dan 1, 2 nya sudah kita tulis, jadi kita tulis langsung ke 4. Nah, lalu lanjut lagi, 5 lebih kecil tidak dari 6. Ya, maka kita tulis 5. Oke, lalu kita lanjut ke 7. Karena 1, 2, dan 4 nya sudah kita tulis, maka yang 7 ini kita langsung ke 6. 7 lebih kecil tidak dari 6. Jika tidak, maka kita tulis 6 di sini. Lalu karena 7 dan 8 ini sudah tersusun, sudah termatch dari sebelumnya, maka kita langsung saja tulis 7 dan 8. Ini menjadi satu kesatuan kembali. Seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa masing-masing datanya itu bernilai 1. Nah, N-nya itu tadi 8. 8 kan? Nah, N-nya itu kan tadi 8. 8 ya. Nah, dari semua data, satu kesatuan data yang tadi kita sudah bandingkan, ini tuh totalnya 8. 8 kan? Ini tuh ada 8 data. Nah, jika kita bagi 2, misal ini bagi 2, yang dimana isinya itu masing-masing ada 4. Nah, 4 kali 2 pun hasilnya akan 8. Jika ini 4 dibagi 2 lagi, nah ini isinya ada 8 lagi. Nah, jika kita bagi 2 lagi, berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4 itu 8. Nah, makanya ini tuh N log N. Nah, contohnya aja kalau misalkan kita ambil contoh lain, misalkan angkanya di sini 16 ya. Nah, di sini berarti 8, 8. Nah, hasilnya ke bawahnya pun akan 16, 16, 16. Makanya ini tuh disebut N log N karena hasilnya akan tetap sama walaupun dari 3 besi berbeda. Seperti itu teman-teman, semoga bisa membantu. Sekian dari saya.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang space complexity. Space complexity menyatakan berapa banyak ruang dalam memori yang dibutuhkan suatu algoritma ketika beroperasi. Ketika suatu algoritma dijalankan di komputer, itu memerlukan sejumlah ruang memori. Jumlah memori yang digunakan oleh sebuah program untuk mengeksekusinya diwakili oleh kompleksitas ruangnya. Karena sebuah program membutuhkan memori untuk menyimpan data input dan nilai temporal saat berjalan. Space complexity adalah ruang tambahan dan ruang input. Yang pertama di sini ada jenis-jenis space complexity. Yang pertama 01 itu merupakan kompleksitas kontan yang membutuhkan jumlah ruang yang sama terlepas dari ukuran input. Terus yang kedua ada 0 log n. Ini merupakan kompleksitas logaritmik yang membutuhkan ruang yang sebanding dengan log dari ukuran input. Terus yang ketiga ada 0n, kompleksitas linear, yaitu membutuhkan ruang yang berbanding lurus dengan ukuran input. Yang keempat ada 0n log n, kompleksitas log linear atau kuasi linear, itu juga disebut linear. Kompleksitas space kompleksitasnya ditumbuh secara proporsional dengan ukuran input dan faktor logaritmik. Terus yang keempat dan 5 dan 0n pangkat 2, kompleksitas persegi atau polinomial, yaitu kompleksitas ruang tumbuh secara proporsional dengan kuadrat dari ukuran input. Di sini ada psikodenya yang dari kelompok yang kami buat, terus derivasi alai, ada L dengan low dan H dengan high. Nah, fungsi ini membutuhkan dua unit ruang, yaitu dua parameternya variabel L dan H. Jadi, ketika fungsi ini dijalankan, alokasi ruang memori ini akan tetap berapapun inputnya, sehingga space complexity-nya bisa disebut dengan 01. Yang tadi sebelumnya 01 itu kompleksitas kontan yang membutuhkan jumlah ruang yang sama terlepas dari ukuran input. Sekian dari saya. Nah, kami di sini akan melakukan live coding terhadap array terhadap merge sort. Nah, seperti biasa kita akan memasukkan include stdio.h pada awal coding sebagai header, dan tentu saja kita akan memasukkan int main-nya. Nah, dalam int main ini nantinya akan dimasukkan berupa input panjang, berupa input dan juga panjang inputnya. Nah, input pertama sudah selesai. Input pertama ini nanti akan digunakan untuk memasukkan panjang dari array tersebut. Seperti contohnya panjangnya 5 dan seterusnya. Input yang kedua telah selesai dibuat. Nah, di input tersebut nanti akan memasukkan array dari panjang yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, pada kode selanjutnya akan menampilkan array yang sebelumnya data array yang sebelumnya belum kita merge sort. Tapi itu kurang itu ya, kurung kurawalnya satu lagi kurang, yang di bawah kurung kurawal printf itu kurang satu lagi di bawah. Nah iya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan void merge sort. Dalam void merge sort ini kita akan memanggil function yang berupa merge sort recursion 0, length kurang 1. Nah, sehabis itu kita akan membuat void merge sort recursion yang tadi telah dilakukan pemanggilan.
pada void merge sort ini, if jika L kurang dari R, nah maka int M sama dengan 1 ditambah R dikurangi ke 1 dibagi 2. Nah, diteruskan dengan merge sort recursion A, 1, M dan dilanjutkan merge sort recursion A, M tambah 1, R. Dilanjutkan lagi merge sort array A, L, M dan R. Nah, untuk merge sort array-nya itu fungsinya nanti akan kita lakukan pemanggilannya lagi di bawah. Tapi itu yang merge sort-nya kurang itu, yang array-nya belum. Itu kan baru yang recursion-nya 2, yang array-nya 1 lagi yang di bawah. Dari situ kita akan menuliskan void merge sorted array. Pakai itu tab, pakai titik koma yang habis 0 itu, yang di for. Nah ya itu. Itu dulu tab. L Ini kan L tambah I yang setelah itu dalam kurungnya. Oke, itu dihapus dulu yang di dalam kurungnya. Itu dalam kurungnya kan tadi L tambah I. M plus L tambah I kan? Ya, enggak, yang L tambah I doang. L tambah I. Kalau itu ini aja tab, koma aja. Gak usah titik koma kalau yang itu. Yang ini, for Iya. yang ini. Ya soalnya kan itu memasukkan nilai juga. Nah, kecuali itu satu itu titik koma itu yang tadi, yang satu terakhir. Nah iya itu dong yang titik koma. Itu if-nya dimasukin ke for tab. Masih bagian dari bawah for. Nah, ke situ. Ini tuh emang tanda kurungnya 2, bukan yang if-nya? Yang if-nya tanda kurungnya itu ini 2 emang. Nah, buat untuk programnya kan sudah kita buat. Nah, tapi untuk hasil outputnya tadi belum kita perlihatkan. Berarti kita harus kembali ke int main yang tadi yang di atas. Buat itunya masih masuk itu tab, masih masuk ke apa, kurung itu tuh. Oh, sih. Sesudah yang printf itu. Ini ya, di sini. Nah iya di situ. Nah dari sini kita akan memanggil fungsi merge sort. Dari sini kita akan menampilkan array yang telah di
merge sort tadi. Output yang dihasilkannya. Nah, untuk program merge sort array telah selesai ya. Halo teman-teman semua, di sini aku akan menguji program yang telah dibuat untuk mengurutkan data yang disimpan pada array. Nah, oke teman-teman, di sini ini kode program yang telah dibuat. Jadi di sini aku mau nunjukin ke teman-teman untuk mengurutkan data yang sebelum di merge sort dan yang setelah di merge sort. Oke, kita run dulu ya teman. Oke, di sini kita masukkan panjang array pada n, yaitu kita masukkan 6. Oke teman-teman, di sini kita masukkan array ke indeks yang ke-0 yaitu 4, lalu pada array ke indeks yang pertama yaitu 9, lalu array pada indeks yang kedua yaitu 1, lalu array pada indeks yang ketiga yaitu 10, lalu array pada indeks yang keempat yaitu 20, lalu array pada indeks yang kelima yaitu kita masukkan 43. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa array sebelum di merge sort itu tadi yang aku input itu yang pertama 4, 9, 1, 10, 20, dan 43. Lalu kita bisa lihat nih teman-teman, array yang telah di merge sort yaitu menjadi 1, 4, 9, 10, 20, dan 43. Jadi di sini teman-teman, array yang sebelum di merge sort itu mau kita misalnya taruh awalnya 10, lalu 9, habis itu 1, tapi nanti pas udah di merge sort itu bisa menjadi 1, 9, dan 10. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba lagi nih teman-teman buat sebagai pembuktian. Bener nggak sih kalau udah di merge sort jadi terbukti? Nah teman-teman, kita coba lagi ya. Oke teman. Nah, kita masukin lagi nih teman-teman panjang array pada n. Lalu kita masukkan misalnya panjang arraynya itu 8. Kita masukin nih array pada indeks yang ke-0. Kita masukin misalnya langsung 9. Lalu array pada indeks yang pertama kita bisa masukin 30. Lalu pada array yang indeks kedua kita bisa masukin 6. Lalu pada array indeks yang ketiga kita bisa masukin 2. Lalu pada array indeks yang keempat kita bisa masukkan 56. Lalu pada array indeks yang kelima kita bisa masukkan 12. Lalu pada array indeks yang keenam kita masukkan 1. Lalu pada array indeks yang ketujuh kita masukkan 6. Oke teman-teman, nih bisa kita lihat tadi aku nginput itu yang pertama 9, habis itu 30, 6, 2, 5, 6, 12, 1, dan 6 lagi. Nah, setelah di merge sort, di sini jadi lebih terurut teman-teman. Jadi awalnya jadi 1, 2, 6, 9, 12, 30, dan 56. Nah, itu teman-teman. Jadi data yang kita menggunakan merge sort di sini pada array jadi lebih terurut teman-teman. Di sini kami akan membuat source code dari merge sort yang diterapkan pada linked list. Oke, untuk pertama-tama kita buat header terlebih dahulu seperti biasa, yaitu standar input output dan standar library. Lanjut, sekarang kita buat function dari pointer yang nantinya akan digunakan pada linked list. Oke, di sini kita akan membuat function sort match yang akan digunakan sebagai penyortingan pada data yang dimiliki. Lanjut, kita buat pointer result yang nilainya itu 0 atau 0. Oke, sekarang kita buat if atau pengandaian, yaitu if A sama dengan 0, maka akan mereturn B.
Else if B sama dengan 0, maka akan return A. Lanjut, kita buat if lagi berupa penyortingan yang akan dilakukan pada program. Nah, selanjutnya kita akan membuat function middle. Oke, dilanjut, kita akan buat pointer, yaitu berupa slow dan fast. Next, kita akan melakukan looping while, yaitu while fast tidak sama dengan 0, fast sama dengan fast next. If fast tidak sama dengan 0, slow sama dengan slow next, dan fast sama dengan fast next. Nah, sekarang kita buat function merge, yang fungsinya itu sebagai pembagi atau pemisah antara data-data yang ada, yang nantinya itu dipisahkan menjadi data A dan data B. Oke, lanjut, kita akan buat function print list, yaitu function untuk menampilkan hasil data dari program yang telah kita buat. Function terakhir yang akan kita buat adalah push, yaitu function yang akan digunakan sebagai jalur pergantian urutan node yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan ke main driver yang fungsinya untuk menjalankan program. Selanjutnya, kita akan melakukan panggilan function push. Nah, jadi data yang akan ditampilkan nanti adalah 8, 9, 5, 3, dan 2. Sekarang kita akan melakukan pemanggilan function print list untuk menampilkan data yang akan kita buat. Selanjutnya, kita akan melakukan penyortingan merge sort. Dan terakhir, yaitu sekali lagi, kita akan melakukan pemanggilan function print list untuk menampilkan data yang telah kita buat, tapi setelah dilakukan penyortingan merge sort. Di sini saya akan mencoba menjalankan program tentang linked list. Nah, di sini source code-nya sudah terlihat ya teman-teman. Sekarang kita coba run dulu. Nah, di sini data yang ditampilkan sebelum disorting dan sesudah disorting. Yang sebelum disorting yaitu 89532 dan yang setelah disorting yaitu 23589. Jadi data yang ditampilkan adalah 89532. Lalu kenapa sih kok yang ditampilkannya itu bisa 89532? Kan yang di source code-nya itu 23598. Nih, bagian sini teman-teman. Kenapa bisa di sini hanya 89532? Nah, karena fungsi push ini yang diprogram membuat tiap data yang dimasukkan akan menjadi data baru atau head. Oleh karenanya, data 23598 menjadi 89532. Lalu sekarang tampilan data yang kedua yaitu 23589. Ini terjadi karena di dalam source code yang sudah diprogram telah dilakukan pemanggilan fungsi merge source atau pengurutan data, makanya sekarang data yang ditampilkan yaitu 23589 yang dilakukan secara ascending atau terurut dari kecil menjadi terbesar.
Di sini kami akan membahas perbandingan array dan linked list. Perbandingan array dan linked list. Perbandingan utama antara daftar array dan linked list berkaitan dengan struktur mereka. Array adalah struktur data berbasis indeks, di mana setiap elemen terkait dengan indeks. Di sisi lain, daftar linked list bergantung pada referensi, di mana setiap node terdiri dari data dan referensi ke elemen sebelumnya dan selanjutnya. Perbedaan signifikan antara array dan linked list adalah bahwa array memiliki ukuran tetap dan harus dinyatakan sebelumnya. Dan untuk linked list tidak terbatas pada ukuran selama eksekusi. Di sini ada 9 segi dasar perbandingan untuk membandingkan antara array dan linked list. Yang pertama dari segi dasar, array merupakan set yang konsisten dari sejumlah item data yang tetap. Sedangkan untuk linked list merupakan set yang dipesan yang terdiri dari sejumlah variabel item data. Segi ukuran untuk array ditentukan selama deklarasi, sedangkan untuk linked list tidak perlu ditentukan tumbuh dan menyusut selama eksekusi. Dari segi alokasi penyimpanan, array ini lokasi elemen dialokasikan selama waktu kompilasi, sedangkan untuk linked list posisi elemen ditugaskan selama waktu berjalan. Dari segi urutan elemen, array disimpan secara berurutan, sedangkan untuk linked list disimpan secara acak. Dari segi mengakses elemen, untuk array mengakses elemen secara langsung atau diakses secara acak, yaitu menentukan indeks array atau subscript. Sedangkan untuk linked list diakses secara berurutan, yaitu traverse mulai dari node pertama dalam daftar oleh pointer. Selanjutnya dari segi penyisipan dan penghapusan elemen, array relatif lambat karena pergeseran diperlukan, dan untuk linked list lebih mudah, cepat, dan efisien. Dari segi mencari, array pencarian biner dan pencarian linear, sedangkan untuk linked list hanya pencarian linear saja. Memori yang dibutuhkan untuk array itu kurang, sedangkan untuk memori yang dibutuhkan linked list itu lebih. Dari segi pemanfaatan memori, array ini tidak efektif, sedangkan untuk linked list pemanfaatan memorinya efisien. Nah, di sini ada kode program dari array dan linked list. Dari kedua kode program ini memiliki input yang sama, dan dapat kita lihat output dari keduanya juga tidak jauh berbeda. Tetapi dari output eksekusi waktunya yang dihasilkan memiliki waktu yang berbeda. Apa sih perbedaan dari eksekusi waktunya? Mari kita bahas. Nah, untuk linked list memungkinkan untuk insersi konstan waktu atau kepindahan menggunakan iterator, tetapi hanya akses berurutan elemen. Dengan kata lain, dapat berjalan daftar maju atau mundur, tetapi menemukan posisi dalam daftar membutuhkan waktu sebanding dengan ukuran daftar. Jadi, untuk linked list, jika menambahkan maupun menghapus data akan lebih cepat eksekusinya, sedangkan untuk mencari elemen secara acak membutuhkan waktu yang banyak. Array memungkinkan akses cepat membaca acak, sehingga Anda dapat mengambil setiap elemen dalam waktu konstan. Tapi, menambahkan atau menghapus dari mana saja membutuhkan pergeseran semua elemen, baik untuk membuat atau membuka dan menambahkan. Jadi, jika array dalam menambahkan maupun menghapus data membutuhkan waktu yang lama karena harus menggeser semua elemen berurutan, tetapi jika elemen secara acak akan cepat mengeksekusinya dan dapat langsung mengaksesnya. Oke, baik. Dapat disimpulkan waktu eksekusi array dan linked list jika dalam konteks mencari elemen secara acak, maka array ini lebih cepat karena dapat langsung secara acak menemukan elemen yang akan kita cari. Sedangkan untuk linked list diakses secara berurutan, yaitu traverse mulai dari node pertama dalam daftar oleh pointer. Kemudian jika konteksnya memasukkan dan menghapus data, maka linked list lebih cepat. Karena linked list dapat mengubah atau memasukkan elemen baru cukup dengan mengubah arah pointernya saja, sesuai yang diinginkan. Sedangkan untuk array harus menggeser sampai elemen terakhir yang memakan banyak waktu. Dan ketika array menginputkan data yang baru, maka secara otomatis data yang lama akan terganti dengan data yang baru, sehingga harus diedit langsung dari kode program.